Dunia terus berubah, teknologi berkembang seiring berjalannya waktu. Informasi bisa datang dari segala arah. Lalu, anak-anak yang kita ajari pada pagi hari ini tidak terbayangkan bagaimana kehidupan mereka ke depannya. Lalu, siapa sih yang bisa mempersiapkan mereka? Tentunya para guru abad ke-21. Nah, maka dari itu, perkenalkan nama saya Dea Maulida Nurrohmah, mahasiswa Universitas Negeri Semarang, program pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa poin-poin yang harus dimiliki oleh guru-guru abad ke-21. Selamat menonton. Guru abad ke-21 bukan hanya seorang pengajar. Ia adalah fasilitator, motivator, inovator, dan pembelajar sepanjang hayat hidupnya. Guru tidak hanya fokus pada penguasaan materi yang disampaikan saja, tetapi juga pada pembentukan karakter siswa, kreativitas siswa, dan kolaborasi pada siswa. Di tengah dunia yang kompleks dan cepat berubah, guru harus bisa menjadi jembatan antara pengetahuan dan bagaimana implementasi di kehidupan nyata siswa. Oke teman-teman, mungkin setiap sesuatu yang kita lakukan itu kan mempunyai profil yang harus kita ketahui. Nah, dalam guru abad 2021 ternyata kita juga mempunyai 5 profil yang utama. Yang pertama yaitu kompeten dalam ilmu pedagogi. Jadi, ketika kita menjadi guru, kita harus tahu apa yang akan kita ajarkan. Nah, pedagogi sendiri itu kan bagaimana pendekatan yang akan kita berikan kepada siswa. Siswa yang kita anut kali ini atau objek kita kali ini adalah anak SD. Jadi, ketika kita sudah menjadi seorang pendidik, kita harus tahu bagaimana cara mendekatinya. Nah, oke teman-teman, misalnya anak SD. Anak SD kemampuan kognitifnya masih sangat rendah. Maka dari itu kita harus tahu cara pendekatan yang paling efektif, yaitu dengan cara kita mengajarkan dan memberikan gambar ilustrasi. Jadi anak-anak itu tidak hanya fokus monoton untuk membaca buku paket saja, tetapi kita harus yang inovatif teman-teman sebagai seorang pendidik. Kita bisa memberikan LKPD bergambar atau media ajar yang bisa langsung anak-anak itu pelajari bersama seorang guru sebagai pembimbing, nanti anak-anaknya itu paham dan langsung mempraktikkan seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua yaitu ada terbuka pada perubahan dan inovasi. Nah, kalau yang namanya perubahan, oke, kita tarik sebelum kurikulum merdeka K13 ya teman-teman. Itu mungkin guru-gurunya dulu-dulu itu hanya paten pada buku paket, tapi perubahan di zaman sekarang yaitu contohnya adalah media ajar interaktif atau sering kita dengar dengan PPT. Nah, kita di situ tidak boleh menarik kalau PPT nanti membuat anak tidak mau membaca buku. Oh no, tidak seperti itu ya teman-teman. Malahan kalau kita membuat suatu pembelajaran yang interaktif, anak-anak itu akan berpikir, wah ini pembelajarannya seru, ada gambarnya, aku jadi lebih happy. Nah seperti itu teman-teman. Oke, kita masuk yang ketiga, yaitu penggunaan teknologi untuk meningkatkan pembelajaran. Nah oke, setiap akhir JP pasti kita ada evaluasi lembar kerja peserta didik. Nah oke, seperti tadi ya teman-teman, menggunakan teknologi. Nah teknologi yang akan saya contohkan adalah aplikasi Canva. Nah Canva itu kan banyak sekali elemennya teman-teman. Mungkin nanti teman-teman itu bisa membuat LKPD bergambar atau media ajar yang ada gambar-gambarnya dari elemennya. Keempat, ada berfokus pada murid sebagai subjek belajar. Nah oke, fokus pada murid berarti nanti itu yang akan kita targetkan untuk kita dorong lebih laju adalah muridnya. Nah, lalu kita sebagai guru ngapain nih teman-teman? Nah, oke, kita sebagai guru di sini itu hanya akan menjadi fasilitator atau pembimbing sesuai dengan kurikulum merdeka, di mana profil Pancasila ini akan membentuk potensi seorang siswa. Nah, dengan adanya suatu argumen seperti itu atau profil yang seperti itu, siswa harus mau tidak mau dia itu harus menyesuaikan pembelajaran yang ada. Guru di situ hanya membimbing, hanya memerintah,
dan hanya menjadi fasilitator. Nah, yang bekerja secara terus-menerus ini adalah siswa, seperti itu. Nah, kita tarik contohnya adalah berdiskusi. Nah, berdiskusi nanti itu kita bisa membuat kelompok-kelompok kecil. Nah, siswa SD-nya yang akan berdiskusi dan kita hanya mematok, kita hanya melihat kalau dikira pembahasannya itu melenceng atau tidak benar sesuai pembelajaran, kita sebagai guru bisa menjadi pembenarnya, teman-teman. Nah, seperti itu. Kalau semisal ada anak-anak kayak kita belajar matematika, 3 ditambah 2 sama dengan 6, ada yang bilang seperti itu. Nah, ternyata itu salah. Nah, kita sebagai fasilitator atau pembimbing, kita itu bisa memberikan penjelasan. Oke, anak-anak, lihat ke sini. Ternyata terus nanti kita harus memberikan penjelasan edukasinya yang benar seperti apa, pengerjaannya seperti apa. Nah, itu yang dinamakan subjek belajar adalah siswa itu sendiri. Jadi teladan karakter. Oke, kenapa teman-teman ketika masa perkuliahan itu diwajibkan untuk bisa mengerti atau memperbaiki diri dalam penampilan maupun perilaku? Nah, oke. Teladan karakter, yang namanya anak SD kognitifnya masih suka meniru. Kalau teman-teman bayangkan kita berpenampilan yang tidak pantas nih ya untuk lingkungan moralnya, lalu kita berkata juga tidak sesuai dengan moral yang dianut anak-anak. Nah, tentunya anak itu nanti akan berpikir, loh, bu guru saya saja seperti itu, kenapa saya tidak boleh? Nah, itu merupakan contoh yang tidak baik. Maka dari itu, profil dari Guru Abad 2021 adalah menjadi teladan karakter. Jadi, awal mula sebelum belajar tentunya kita harus membentuk karakter peserta didik yang baik, yang good job, yang sesuai dengan moral lingkungannya. Oke, ketika kita sudah bisa menjadi Guru Abad 2021, tentunya kita harus bisa menginspirasi dan bisa membentuk masa depan anak yang tersusun. Kita harus tetap berani untuk belajar ke depan, untuk mengembangkan diri kita, potensi kita, dan kita harus mempunyai komitmen agar anak-anak yang kita didik itu bisa membentuk suatu Indonesia yang cemerlang, yang emas. Seperti itu teman-teman semuanya. Karena ketika kita berada di zaman yang sekarang, guru itu harus bisa menyesuaikan peradaban yang ada. Jadi, guru yang hebat itu tidak hanya mereka yang fokus akan dirinya saja, tetapi guru yang hebat itu adalah cetak nilai dalam membangun peradaban untuk bisa menjadi lebih baik ke depannya. Seperti itu. Nah, oke teman-teman semuanya, cukup penjelasan dari apa pengertian Guru Abad 2021. Semoga edukasi ini bisa membantu teman-teman semua lebih memahami tentang apa itu Guru Abad 2021. Sekian dari saya, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semuanya.